Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sedang berkunjung di salah satu kafe yang bernama Kafe Kakak Adik di Jalan Krakatau Pasar 3, yakni ownernya Bu Supiani sebagai bendahara di Koperasi UMKM Syariah Sumut beserta dengan anak beliau bernama Suci, ya kan? Nah, kunjungan hari ini alhamdulillah cukup baik dan cukup memuaskan. Dengan salam marilah kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya selalu memperbanyak membaca selawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tergolonglah menjadi umatnya yang senantiasa mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para sahabat UMKM yang ada di Sumatera Utara khususnya, hari ini kita ingin mencoba mengangkat sebuah tema ataupun tajuk COVID-19 membawa berkah bagi Kafe Kakak Adik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Sitorus sebagai Ketua Koperasi UMKM Syariah Sumut. Di sebelah kanan saya Bu Supiani sebagai owner daripada Kafe Kakak Adik. Nah, kemudian di sebelah kanan juga ada Suci sebagai anak daripada Ibu Supiani sendiri. Jadi nanti kedepannya kita banyak berbincang-bincang, sharing-sharing terkait masalah usaha Kafe Kakak Adik, bagaimana pengembangannya dari dasar sampai bisa sampai saat sekarang ini. Nah, jadi langsung saja kita diskusi. Bisa kira-kira jelaskan sedikit masalah Kafe Kakak Adik ini sudah berdiri kurang lebih berapa tahun kah? Kafe Kakak Adik ini baru saja berdiri sekitar dari tahun dari bulan 10 ya. tahun 2019. Berarti 2019. Iya. Sekarang sudah 2020, baru 1 tahun. Belum sampai 1 tahun. Oke. Kira-kira namanya kenapa Kakak Adik? Ya namanya aja udah dari kakak adik kan, berarti yang jalani itu ada kakaknya, ada adiknya juga. Jadi ya? kami sekeluarga bersama-sama gitu menjalani. Jadi kalau untuk Kafe Kakak Adik ini kira-kira itu lebih banyak konsumen ataupun lebih banyak pengunjungnya itu kaum milenial atau kaum bapak-bapak atau umum? Kaum milenial juga ada, para remaja gitu. Iya. Karena kan di sini lebih uniknya kita memberikan fasilitas termasuk wifi ya. Dan gitu ada juga yang namanya karaoke gratis. Nah, daripada mereka kayak pergi ke tempat karaoke itu sekarang ini sejam ya. Bayar tuh sekitar di bawah 100.000, mungkin ada 80.000 per jam. Mereka duduk di sini untuk menghabiskan 80.000 mungkin udah kenyang kali. Ya. udah dapat juga fasilitas wifi, karaoke gitu. Nah, untuk fasilitas sosialnya seperti musola ada nggak kira-kira? Musola kami sediakan ada sih di dalam, ya toilet juga ada gitu. Nah, ini saya lihat ya cukup lebar dan luas, ya kan, Kafe Kakak Adik ini pas tepat berada di pinggir pasar Jalan Krakatau Pasar 3, Iya. ya kan, aksesnya masyarakat dan aksesnya jalanan besar sehingga mungkin orang dapat mengakses, ya kan, oh kira-kira di sini ternyata ada Kafe Kakak Adik kan gitu. Nah, jadi ini kesempatan luar biasa, Iya. ya kan. Dengan mungkin adanya sharing-sharing seperti ini, berbincang ini, yang mungkin harapan ke depan juga dengan ada seperti ini orang bisa mengetahui gitu kan. Nah, ya bisa juga kita nanti sosial kita Bisa juga share, berkunjung ya Pak? ya, kita share ke grup-grup, kemudian ke media sosial ataupun medsos lain, sehingga kita berharap supaya mereka itu bisa duduk-duduk di kafe Santai. karena sama-sama kita ketahui bahwasanya kafe sekarang cukup banyak gitu kan. Jadi sebagai owner, sebagai pelaku kafe itu tersendiri memang harus berinovasi, ya kan, berinovasi dalam artian kata ya mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang ini kan gitu. Nah, masa-masa saya sendiri dulu kafe itu tidak ada, ya kan, sekarang ini timbul kafe ini Dulu masih warung ya? 3 tahun. Kalau dulu kafe itu kopinya itu di warung kopi, ya, yang kopinya di pusat kopi
hitam, walaupun sekarang mungkin masih ada juga kopi hitam, tapi tidak seperti ini fasilitasnya lengkap, Tapi udah ternama wifi dan lain-lain gitu kan. Jadi kira-kira Suci sebagai sebagai pelaksana di sini itu kira-kira kan harus berpikir gitu kan, bagaimana membuat kafe ini unik, bagaimana membuat kafe ini istilahnya lebih maju, istilahnya kita harus bisa mengikuti kompetitor yang ada gitu kan. Nah, saya yakin 100% bahwasanya di kafe-kafe di Jalan Pasar Tiga ini mungkin banyak. Gitu kan. Nah, ya beragam macam mereka membuat variasi, ada yang mungkin bersaing dari sisi harga, ada bersaing dari sisi fasilitas, kemudian rasa, kemudian pandang-pandangan Bentuk, ya. gitu. Nah, jadi kira-kira sebagai sebagai penanggung jawab di sini, apa kira-kira itu yang bisa mempertahankan kafe KKAD itu bisa bertahan walaupun bisa dikatakan masih baru. Ya, kami kan juga ini menaruhkan letakkan menu-menu kami di Grab ya. Sekarang ini kan dari online juga ya Pak ya. Untuk memajukan dari Grab, dari online, pasti kan kita juga memainkannya dari sosial media, kayak dari Instagram, mungkin dari WhatsApp juga bisa. Terus kita memberikan keunikan inovasi kayak misalnya di kafe-kafe di luar sana pasti ada juga memberikan lampu hiasan ya Pak ya yang unik. Dan itu dengan tema dinding-dinding sebagai latar yang indah lah gitu ya. Nah, dari gitu kami juga memberikan menu ini kayak menu ini harganya juga terjangkau, enggak menguras kantong kali gitu. Dan ada juga snack-snack yang mungkin tidak dapat ditemui dengan kafe lain gitu. Seperti itu ya. Kira-kira kalau untuk supaya memperindah pandangan pelanggan itu seperti dikatakan tadi, membuat lampu-lampu ya sudah Iya, udah ada. ya. Mungkin ini ya hidup. Nah, jadi Kalau malam. sahabat-sahabat sekalian yang ada di luar, jika Anda ingin nongkrong, duduk ya kan, Ya. sambil main game, kemudian sambil chat-chatan dengan pacar kamu, bisa kamu nongkrong di sini ya kan. Karaoke-nya juga ada ya. Ada. Ya, mungkin saudara lihat ya fasilitasnya ada lampu hias ya kan. Jadi mungkin kebetulan saya hadirnya di waktu siang ataupun sore tidak tampak tampilan yang indah ya kan. Mungkin kalau malam indah ya kan. Nah, jadi bagian daripada apa? Jadi tempatnya nyaman ya kan, kemudian sejuk asri ya kan. Ya, Kemudian ada juga cok-cok yang tersedia. Biasa orang untuk main game pasti untuk ngecok ya Pak ya. Jadi kira-kira untuk pelayannya sendiri cukup ramah, cantik, dan istilahnya yang lain-lain gitu ya. Jadi Anda sekalian yang masih berada di luar ya kan, masih berada di luar, yang masih jomblo, kemudian yang masih belum punya pacar, silahkan di sini. Yang mana tahu rezeki Anda dengan duduk di sini Anda dapat mendapatkan jodoh ya. pasangan. Betul nggak? Kira-kira ada nggak kira-kira seperti itu? Mungkin kalau anak-anak remaja pasti ada PDKT ya Pak ya. Mungkin ada PDKT. Jadi Ya mungkin kayak dari tempatnya salah satunya kayak misalnya ada juga konsumen yang datang para remaja. Ya pasti. pun perempuan. Ya, kalau laki-laki pun pasti ada kayak adalah kayak PDKT sama pelayannya. Ya mungkin dengan pelayannya Ya, juga. kira-kira saya tanya ya, sebagai Suci sebagai pelayan di sini ataupun sebagai pelaksana pelaku, kira-kira ada nggak para remaja khususnya laki-laki itu naksir ataupun istilahnya PDKT gitu kan? Ada nggak kira-kira ataupun Ya sejauh ini ada. ya? Bahkan kan kayak dia minta kontak WA itu biasa. ya? Cuman kita kan sebagai pelayan kita harus memberikan keramahan, tetap memberikan pelayanan. Tapi ya bagaimana ada standarnya gitu. Jadi harapan saya juga seperti itu ya kan, walaupun banyak para remaja umumnya yang di luar sana yang bisa dikatakan kalau seandainya sudah mendapatkan salah satu nomor daripada cewek ya mungkin mereka untuk tahap PDKT kan gitu. Ya, Tapi Suci sebagai pemilik usaha ya tetap dijaga kode etika, akhlak juga harus dijaga seperti itu kan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang di luar ya kan untuk seperti acara-acara kecil ataupun pertemuan yang sekarang ini cukup eksis ya kan, emak-emak ya kan, kumpulan emak-emak selfie kan gitu kan. Ya apalagi emak-emak suka karaoke ya Pak ya. Emak-emak suka karaoke gitu kan. Daripada mungkin emak-emak di rumah ya kan buat acara karaoke bagus. Saya harap, saya himbau di sini di tempatnya di Kafe KKAD ya kan, ada karaoke-nya, emak-emak juga di sini bisa selfie gitu kan. Nah, jadi di sini kita memberikan
apa namanya Fasilitas. harga yang murah, ya kan, harga yang cukup terjangkau gitu. Berarti bukan tidak menguras Bukan kantong, bukan murah-murahan. berarti murahan tidak enak. Untuk masakan sendiri kira-kira itu ahlinya atau bagaimana? Siapa kira-kira yang untuk ahli sebagai masakan ciri khas Oke. kafe Kakak Adi? Kalau bagian masakan ya mungkin saya sendiri yang masak, dari mulai kayak kita menjual roti bakar Bandung, burger gitu, nasi goreng, ada juga ayam penyet, ada juga snack-snack lain, kebab juga ada. Snack lain itu bisa dari sostel, tapi sostel yang kami miliki dari kafe ini itu berbeda dengan yang lain. Bedanya di mana? Dari total letak biasa kan kalau di luar sana kan kita goreng sosis pakai telur, Ya. itu biasa sosis digulung pakai telur ya, tapi kita enggak gitu. Kalau penasaran bisa dipesan atau datang ke kafe. Oke, baik. Bagi para kaum milenial, jikalau seandainya malas keluar rumah ataupun ingin memesan makanan, bisa saja dipesan melalui Gojek ataupun GoFood, ya kan. Jangan lupa di kafe Kakak Adi. Nah, kira-kira selama 1 tahun itu ya cukup perjuangannya luar biasa ya kan. Nah, tantangan ditambah lagi dengan hadirnya COVID-19, ya kan. Nah, corona. Tapi bagaimana hari ini kita bisa mengambil tajuk, bisa mengambil tema, istilahnya dengan datangnya corona membawa berkah dari kafe Kakak Adi. Kira-kira betul atau bagaimana? Iya. Membawa barokahnya itu di sisi mana kira-kira? Kayak kita nih kan sedang mengalami COVID, Ya. pastinya kita disuruh di rumah aja ya, di rumah aja. Pasti kan kita di rumah aja sambil berpikir ya, bagaimana untuk memajukan kafe ini sendiri gitu. Terus bagaimana biar supaya ada perubahan setelah menghilangnya COVID. Mungkin kita berpikir pasti kita menciptakan menu baru. Iya. Menu baru, udah gitu bagaimana kita merubah bentuk dari kafe ini yang awalnya mungkin tempatnya di sebelah sini, kita ubah lagi menjadi lebih baru gitu. Mungkin dari setelah ini, dari COVID kemarin ya, kita sudah berpikir, sudah menciptakan menu baru gitu Pak. Jadi memang betul kan membawa barokah bagi kafe Kakak Adi. Iya. Kan, jadi di satu sisi juga corona ini bagian daripada ujian ataupun bentuk teguran yang Allah berikan kepada kita agar kita mungkin bisa bermuhasabah kan gitu. Khususnya bagi para Lebih fokus pedagang dulu ya, gitu Pak, kan. untuk ibadah. Bagi para pedagang yang mungkin cukup besar dan cukup signifikan terdampaknya, yang begitu awalnya besar omsetnya, dengan Jadi hadirnya menurun drastis. tamu istimewa corona ini bisa drastis Drastis menurun banget. gitu kan, betul kan kira-kira Iya. seperti itu kan. Jadi apa namanya, strategi yang dilakukan oleh kafe Kakak Adi itu seperti apa? Ya itu tadi Pak, menjualkan, tetap melakukan penjualan secara Secara online. online tetap juga. Iya. Nah, ada gitu pasti ada menu baru, ide-ide yang terbaru gitu. Karena kan orang sering jenuh ya Pak. Pasti ada rasa jenuh, rasa bosan, ini aja gitu. Pasti udah ada di pikiran orang ini, itu aja, bosan gitu ya. Jadi kita menciptakan menu baru gitu. Contohnya itu kami kayak di sini biasa kan burger biasa. Sekarang ada sih burger mozzarella kayak di KFC gitu ya. Mungkin dengan harga yang tinggi ya Pak ya, kalau mozzarella di KFC. Nah, untuk di sini berapa harganya kira-kira? Kami di sini jualnya 13.000 aja. 13.000. Itu udah pakai keju mozzarella. 13.000 ya. Kira-kira juga sudah bisa dirasakan untuk orang banyak gitu kan dengan 13.000. Mungkin kalau kita beli di luar sana harga berapa? Kalau di KFC sendiri mungkin sekitar sampai 20 ribuan. 20.000 ya, cukup jauh ya Iya. perbandingannya. Jadi kalau masalah rasa juga tak ubahnya tak jauh beda, ya kan? Dan tempatnya saja beda. Ya mungkin kita sebagai koperasi UMKM Syariah Sumut ya mungkin kedepannya akan memfasilitasi kafe Kakak Adi ya kan, dalam artian kata ya, dari sisi pemasaran, kemudian dari sisi cita rasa ya kan, bagaimana bisa mempublikasikan kafe Iya. Kakak Adi ini gitu. Jadi Suci sendiri kan ya mungkin bisa dikatakan baru-baru bergabung di koperasi UMKM Syariah Sumut. Kira-kira apa harapan kedepannya untuk bergabung itu gitu? Ya harapan saya ya pastinya usaha ini bisa menjadi lebih sukses. Sukses. Lebih menjadi banyak pengunjungnya ya Pak ya. Dan gitu terutamanya pada menu, banyak yang menyukai. Kalau banyak yang suka pasti udah banyak lah pengunjungnya ya Pak ya. Jadi kan kafe Kakak Adi ini kan bergerak di bidang usaha kuliner, Iya, ya kan. food. Nah, kuliner sendiri memang cukup besar gitu keuntungannya dibandingkan dengan usaha lain. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan cita rasa, bisa mempertahankan
apa namanya Bentuknya ya Pak. bentuk-bentuknya, kemudian keunikan itu sendiri, sehingga para kaum milenial yang ada di luar sana mereka bentuknya penasaran. Nah, sama-sama kita lihat sekarang ini kan usaha-usaha baru tuh yang sedang timbul sekarang ini, seperti apa namanya pisang pasir, kan unik itu. Iya. Pisang pasir kalau dulu kan nggak ada kan gitu. Nah, jadi Ada pisang coklat ya Pak ya. pisang dulu. coklat, kemudian ada pula es apa namanya Es kepal Milo dulu. es sempat. kapanilo, kemudian es gak waras ataupun iya, jadi es apa namanya istilahnya Banyak dengan menciptakan nama-nama iya, tersendiri yang jadi ada yang namanya dekat rumah saya sana ada es air mata janda. Jadi memang sekarang ini kan dengan perkembangan teknologi cukup pesat ya kan, kita bagaimana bisa menciptakan hal-hal yang unik, bisa menciptakan tayangan-tayangan baru sehingga membuat manusia dan masyarakat khususnya yang ada di Kota Medan itu terkait yang unik-unik. Nah, nggak jenuh ya Pak ini. ya, jadi kira-kira memang harus unik gitu, walaupun namanya kafe kakak adik, tapi setidaknya nanti varian itu kalau bisa yang namanya unik gitu. Nah, jadi apa namanya bisa membuat orang penasaran gitu. Nah, jadi untuk merangsang seseorang itu supaya menjadi apa namanya continue, menjadi apa namanya ketagihan di sini gitu ya. Mungkin dari sisi fasilitas mungkin cukup sudah memenuhi standar gitu untuk kita duduk santai berkaraoke gitu. Nah, kira-kira ke depan harus memang ada gitu kan. Nah, gimana kira-kira menurut Suci? Ya menurut Suci ya fasilitas ini yang sekarang ini ada pastinya harus tetap ada untuk kedepannya. Kalau bisa ya pasti ada dong nambah lagi yang lebih baru. Biar Kalau supaya- untuk nama-namanya sendiri, masalah apa namanya menunya itu ada nggak kira-kira mau dibuat unik nanti? Kalau untuk mengubah menu sih belum kami ubah gitu Iya. menu-menunya. Tapi kalau untuk pertambahan menu Oh pasti. pasti udah ada ya kayak mozzarella tadi Iya, sebelumnya belum ada. Terus kami juga akan ada menu baru itu namanya bakso. Oh baksonya nanti belum tahu ya apa nama baksonya ya. Yang pastinya baksonya nanti namanya kafe kakak adik ya, bakso Iya. kakak adik ya. Jadi Nah, dalam bakso itu kan ada nanti isi-isinya tersendiri ya, macam-macam rasa. Jadi- Ada variannya lah gitu. jadi Bapak Ibu sekalian yang berada di luar, kalau seandainya nanti ingin memesan bakso, baksonya ya mungkin bakso apa praktis ya mungkin langsung untuk bisa Yang dimasak udah gitu jadi, ya. ya. Kira-kira apa aja isinya di dalam atau rasanya itu seperti apa gitu? Apakah rasanya stroberi atau bagaimana gitu kira-kira? Nah, Dalam bakso itu ada semur ayam. semur ayam, oh itu udah sekalian sama apanya? Buahnya gitu, baksonya. Enggak, tidak. Oh di dalam bakso itu, semur ayam. Ada semur ayamnya gitu. Oh iya ya. Kalau bakso-bakso di luar kan pasti ya isinya yang udah kita tahu Nah, telur, telur, ya kan? ada Nah, atau bakso, daging, bakso bakso. besar, ada bakso kecil yang lagi di dalam. Ada nggak kira-kira bakso Suci nanti ke depannya itu begitu dibelah keluar ayam? Ada nggak ya kira-kira? Oh semur ayam. Semur ayam, oh, Pak, bukan ayam. Semur ayam. Nah semur daging ada berapa macam Bu kira-kira? Ada rendang ayam, rendang rangking, ada kari. Berarti ada 3 ya. Nah kira-kira kalau seandainya untuk acara besar seperti resepsi pernikahan, arisan, kemudian lain-lain bisa nggak kira-kira Oh. kalau untuk dipesan gitu? Bisa dong Pak, itu kan cocok. Untuk 1 minggu sebelumnya harus dipesan dulu gitu kan, harus konfirmasi. Nah, Biasanya untuk pernikahan kan udah dari tetapkan tanggalnya, pasti kan udah direncanakan juga. kira-kira untuk saat ini pemasaran itu apakah hanya untuk sekitaran sini aja atau bagaimana Bu? Online ya sudah ya? Ya secara inilah face to face ya kan Pak, Face to face, ya. atau dari mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut. Nah, jadi mungkin dengan datangnya kita ya kan dari Koperasi UMKM Syariah Semut mungkin membantu ya kan dalam arti kata membantu sisi pemasaran, Iya. kemudian masyarakat Kota Medan khususnya bisa melihat bahwasanya ternyata di Krakatau Pasar 3 ini ada kafe kakak adik yang yang enak untuk ditongkrongi kan gitu kan. Nah, jadi bagi anda sekalian yang sedang di luar bisa saja menjadi reseller Bu ya. Menjadi reseller bakso kakak adik ya kan. Nah, untuk harga sendiri bisa nego, harganya ya cukup bersahabat. Nah, bisa konfirmasi gitu. Pasti harga reseller sama konsumen Nah, beda. jadi ya, untuk Pak? harga itu Bu, kira-kira gimana volumenya Bu? Apakah hitungan kiloan atau gram gitu Bu? Kalau kiloan sendiri berapa harganya Bu? Iya, iya. Sumpah ya. 60.000 berarti cukup murah ya kan, cukup istilahnya tidak menguras kantong 60.000 ya kan. Tapi sudah lengkap Bu ya kan dengan bumbunya ya kan. Bakso dalamnya kan kare.
Perlu. Masalah cita rasanya itu bagaimana, Bu? Maksudnya apakah harus kita menambah garam, harus kita menambah yang lain enggak ya? Iya, kita masak. Manaskan air saja. Iya. Betul. Rebus air. Masukkan baksonya. Iya, iya. Iya, betul, Bu. Pakai mie juga bisa. Pakai mie juga bisa ya, enak ya. Jadi seandainya ada tidak terpikir untuk buka seperti kayak franchise, kan sekarang ini bisnis itu sudah sistem franchise, full franchise-nya aja. Bukan seperti itu ya. Ini kan masih menu baru ya. Menu baru kan. Masih mau di awal. Kira-kira kalau untuk menu di KKAD ini sudah dihidangkah atau belum? Untuk bakso ini? Tapi bisa japri ya. Bisa japri dipesan gitu ya. Ini online. Jadi ada 3 rasa, Bu ya. Tadi kare, kemudian semur, sama rendang ya. Jadi praktis ya. Jadi mungkin hanya memanaskan air, kemudian dimasukkan baksonya, langsung bisa dimakan. Jadi unik itu, Bu ya. Jadi untuk Anda sekalian, seperti yang saya katakan tadi, jikalau ingin membuat acara pernikahan, kemudian acara khitanan dan arisan juga mungkin bisalah ini salah satu solusinya, makanan bakso kakak adik gitu ya kan. Rasanya juga enak ya kan. Pembuatannya juga nggak ribet ya, Pak ya? Semana? Pembuatannya juga nggak ribet gitu. Iya. Biasanya kan mama ini malas yang ribet. Jadi ya itu mama sekarang itu. Cuman hanya seduh air aja langsung dimasukkan, kemudian langsung bisa dimakan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk terkait masalah omset sendiri itu bagaimana kira-kira? Selama itu omset itu sebelum datangnya corona itu berapa kira-kira? Berkisar sampai berapa omset? Omset bisa kadang 800. Sebelum Covid itu omset itu bisa mencapai 1 juta. Nah, setelah hadirnya Covid mungkin sudah tidak bisa terhitung lagi gitu kan. Betul lah, sangat drastis ya. Mungkin alhamdulillah untuk 1 bulan ke depan mungkin sudah stabil lagi. Sudah pemerintah membuat masih baru. Jadi sudah gitu pun pemerintah membuat new normal supaya lebih normal ekonomi yang ada saat sekarang ini kan begitu. Jadi untuk KPKKAD sendiri kedepannya mungkin akan mengikuti perkembangan sesuai dengan permintaan. Jadi untuk Anda sendiri yang sedang berada di luar, kalau seandainya ingin santai, kemudian ingin berkaraoke, ingin memakai wifi gratis, mau sampai pagi 2 hari 2 malam pun bisa gitu kan. Asal mau berkunjung ya kan. Jadi bagi adik-adik sekalian yang masih jomblo, masih belum memiliki pacar, bisa kira-kira di sini untuk PDKT dengan pelayannya yang ada lain. Betul begitu kan? Kira-kira. Betul nggak? Iya. Oke. Ada Bu kira-kira tambahan lain, Bu? Kira-kira sedikit untuk agak dijelaskan supaya untuk menarik perhatian masyarakat di luar. Artinya begini, kami sudah menyiapkan fasilitas wifi, karaoke, seperti adanya sekarang ini di KPKKAD. Jadi kalau untuk para kaula muda, ibu-ibu atau bapak-bapak yang di luar sana malas keluar rumah, boleh juga dipesan. Macam-macam menu kami sudah ada di GoFood atau Gojek, Grab. Nah, di situ sudah lengkap semua, menu-menunya tersedia, termasuk juga menu kami yang baru akan kami jual, masukkan ke depannya, yaitu bakso 3 rasa. Bakso 3 rasa itu rasa rendang, rasa kari, dan rasa semur. Yang artinya bapak ibu atau siapapun di situ yang ingin makan nggak terlalu ribet, tinggal merebus air, masukkan, sudah langsung bisa disantap. Itu saja Bu. Ya. Jadi KPKKAD ini juga
diakses ya kan, baik secara secara online maupun offline. Sistem pembayaran juga sudah cukup canggih, sudah bisa mulai OVO gitu kan. Iya. Ya, ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah berkunjung di salah satu owner kafe kakak adik ya kan. Ya mungkin kedepannya bagi koperasi ini bisa menjadi produk unggulan ya, kebetulan produknya itu bakso 3 rasa ya kan. Jadi ini bisa nanti kedepannya itu bisa kita jadikan sebagai produk unggulan di koperasi Syariah UMKM Sumut, sehingga ya mungkin warga masyarakat Sumatera Utara khususnya bisa merasakan, kemudian bisa menikmati bakso 3 rasa ini. Bisa request juga ya. Jadi baiklah ya, mungkin dengan adanya corona hari ini menjadikan kita sebagai manusia yang taat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin hari ini ya mungkin kita cukup terasa ya kan, dari sisi ekonomi, dari sisi penghasilan. Ya mungkin ini bagian daripada teguran sama Allah ya kan, agar kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin demikian dari saya. Alhamdulillah sudah berbincang-bincang tadi. Untuk kedepannya mungkin kita akan berkunjung ke tempat UMKM lain. Mungkin tunggu kehadiran kami di seksi-seksi berikutnya ya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.